banget ya motornya. Apa udah saatnya dicuci ya? Sih kalian kepikiran kayak kita udah mencuci pakai air biasa dan pakai air yang menggunakan steam itu sangat berbeda hasilnya, padahal sama-sama air bersih. Nah, yuk kita ikutin cara membuktikannya bagaimana. Air biasa itu sebenarnya sudah mengenai permukaan motor, tapi kenapa kotorannya tetap menempel? Seolah-olah airnya cuma lewat tanpa punya tenaga untuk membersihkannya. Apa aku bawa ke steam motor aja ya? Fenomena ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari, di mana kita hanya bisa melihat tetapi kita tidak memikirkannya. Ternyata di balik semua alat kerja yang dipakai dalam steam motor, itu memiliki konsep fisika yang jauh lebih efektif. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah bersama pemilik steam motornya. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu? Namanya Bapak Amin. Dari mana Pak? Kalau saya asli dari Pamalayan. Kerja di sini ya Pak ya? Kerja di sini, cuma ikut kerja doang. Oke. Kalau boleh tahu sejak kapan buka steam motor? Dari tahun 2005 itu sampai sekarang. Sekarang, alhamdulillah ramai. Alhamdulillah ramai. Hanya yang di sini, maksudnya cuci motornya itu mahasiswa, siswa atau Umum, saya umum. Dari anak sekolah, dari kantor juga. Umum aja. Kalau paling rame setiap hari apa? Hari Sabtu Minggu biasanya itu Minggu. kalau lagi rame. Itu juga tergantung cuacanya sih. Kalau lagi cuaca cerah gitu, alhamdulillah rame. Tapi kalau musim hujan sepi. Sepi ya. Jadi ada positif negatifnya ya. Iya. Kalau kita bandingkan, ternyata perbedaannya bukan terletak pada airnya, tapi terletak pada bagaimana air itu bergerak. Pada selang biasa, air bergerak dengan kecepatan rendah. Sedangkan pada steam, air bergerak dengan tekanan dan juga kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kan di sini kan membutuhkan banyak air dan listrik ya. Nah, itu memboroskan apa enggak sih menurut Bapak? Enggak sih, maksudnya sesuai gitu pengeluaran sama yang masuk Yang juga. datangnya juga ya. Nah, setelah tadi melihat perbandingan antara steam motor dan juga nyuci sendiri, ya kita bisa tahu bahwa sebenarnya bukan air yang berubah atau berbeda. Nah, sebenarnya yang dilakukan adalah mengubah perlakuan kita terhadap air tersebut. Dengan cara apa? Ada dua cara. Kalau misalnya kita menggunakan mencuci sendiri, maka metode yang digunakan adalah kita gunain aja selang, gitu, yang bisa mungkin langsung ke keran. Tapi karena luas penampang yang ada di selang yang di dekat keran dengan luas penampang yang nanti muncul airnya itu nilainya sama, maka menurut hukum asas kontinuitas nilai kecepatan dari sebuah lidah itu akan sama di dua titik kalau misalnya luas penampangnya sama. Nah, sehingga ketika kita lihat di steam, kenapa sih kok bisa bersih banget, kenapa sih kok bisa kencang banget gitu, itu diakibatkan karena adanya penyempitan luas penampang yang dilakukan oleh alat mesin steam sendiri. Jadi ketika air masuk melalui selang,
lalu disempitkan, dialiri dari sebuah mesin ini, disempitkan dengan diameter terluas penampang yang sangat kecil sekali, sehingga menyebabkan nilai V2 ini pasti akan jauh lebih besar daripada nilai V1. Mengapa demikian? Kalau kita mengacu kepada hukum fisika yang berlaku, kita akan melihat dari asas kontinuitas, di mana nilai A1 dikali V1 sama dengan nilai A2 dikali V2, di mana kita bisa mencari nilai V2 itu sama dengan A1 dikali V1 dibagi dengan A2. Melalui hubungan ini, kita bisa menyatakan kesimpulan bahwa nilai V atau kecepatan sendiri itu akan selalu berbanding terbalik dengan nilai luas penampangnya. Nah, karena luas penampang yang kecil inilah yang membuat kenapa air yang keluar dari selang ini itu kelihatannya kencang banget gitu ya. Nah, lalu hubungannya apa dengan tingkat kebersihan motor? Yang kita tahu, teman-teman sudah belajar tentu setelah materi bab gaya, kita tahu bahwa ada yang namanya energi. Nah, energi ini ada yang bergantung kepada nilai kecepatan yang kita kenal dengan energi kinetik. Apa sih rumus energi kinetik itu? Nah, energi kinetik itu rumusnya adalah setengah dikalikan dengan M dikalikan dengan V kuadrat. Nah, nilai V kuadrat ini ketika kita mendapatkan nilai V-nya besar, maka nilai energi kinetiknya juga akan besar. Hubungan ini kita bisa sebut dengan hubungan yang berbanding lurus atau sebanding. Nah, energi kinetik inilah yang membuat kenapa si motor ini terlihat lebih bersih atau si motor itu terlihat lebih kinclong. Selain dari penggunaan sabun, dari energi kinetik ini juga yang membuat motor kita atau motor yang dicuci di steam itu terlihatnya kayak jauh lebih rapi dari sebelumnya. Nah, seperti yang teman-teman dapat lihat tadi di video tersebut, teman-teman bisa lihat ketika saya menekan ujung selangnya, mempersempit dari area yang dilewati oleh fluida, maka konsekuensinya adalah kecepatan fluida yang mengalir di titik tersebut itu semakin cepat. Ini sangat relatable dengan asas kontinuitas ya, dimana ketika debitnya itu konstan, maka kecepatan aliran fluida itu berbanding terbalik dengan diameternya. Jadi semakin besar diameter ujung pipa atau selang, maka kecepatan yang akan lewat di ujung pipa atau selang tersebut itu akan semakin kecil. Itulah kenapa steam motor lebih efektif dibandingkan air biasa. Bukan karena airnya yang berbeda, tapi karena prinsip fisika dimanfaatkan dengan tepat. Tekanan juga kecepatan air yang tinggi membuat proses pembersihan jadi lebih maksimal. Nah, kalau menurut Bapak nih, misalnya Bapak mau cuci motor sebagai customer, nah itu mendingan lebih cuci sendiri apa mendingan nyuci di steam aja deh gitu? Mending ke steam aja lah. Kalau ke steam mah ada alatnya juga. Kalau di rumah kan cuma air keran doang, nggak kayak di sini pakai mesin diesel segala. Terus biar bersih juga ya, Pak ya, cepet. Kita enak juga nyantai gitu ya. Ya tentu saja sangat puas ya, bisa dilihat hasil dari cuci motornya sangat bersih sampai ke pori-pori motornya licin dan mengkilat. Bilang lebih efisien yang mana antara di sendiri atau di steam, saya akan memilih di steam karena kan di steam tuh yang pertama itu lengkap dan juga bagiannya juga itu udah tahu seluk beluk bagaimana cara mencuci motor, jadi kita juga sebagai customer akan merasa puas akan hasil yang didapat setelah kita mencuci di steam tersebut. Ya, terima kasih atas kinerja dari abangnya yang karena abangnya sangat ramah sekali ketika mencuci motornya. Good job lah untuk abangnya. Bintang 5 ya. Oke, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Hai Bapak, say hai. Berapakah energi kinetik maksimum yang dapat diterima oleh motor agar mencegah motor mengalami kerusakan bodi? Kerusakan bodi motor dapat dicegah apabila energi kinetik yang dihasilkan oleh tekanan dinamis dari fluida itu kurang dari 1.500 Sehingga kalau misalnya kita coba hitung ya, dari si mesin steam itu tekanan yang dihasilkan dikurangi dengan hambatan udara dan sebagainya itu akan kurang dari 1.500 PSI. Sehingga energi kinetik yang dapat diterima atau diterima oleh motor sendiri itu kurang dari 1.500 dan menjaga keamanan bodi motor.
Ternyata hukum-hukum fisika bukan cuma ada di dalam kelas ataupun di depan papan tulis aja loh. Dari hal-hal sederhana seperti mencuci motor itu ternyata mengandung banyak hukum fisika yang dapat kita amati. Dari hukum-hukum tersebut lahirlah teknologi-teknologi yang saat ini membantu kita. Salah satunya adalah steam motor.